Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ada sukacita pada pagi hari ini. Kita bersyukur bahwa anugerah Tuhan itu besar dalam hidup kita. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kita menyatukan hati kita. Kita satukan roh kita untuk kita sembah Allah kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang terlebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah maupun di mana saja. Kita angkat suara kita. Kita mazmurkan nama Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Pagi yang luar biasa Tuhan, di mana kami boleh memuji-Mu. Kami boleh meninggikan Engkau Tuhan. Kami boleh menaikkan mazmur kami Tuhan di hadapan Engkau Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup untuk menolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Biarlah kuasa-Mu, Roh-Mu sendiri yang bekerja atas setiap kami Tuhan, melawat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Biarlah kami Tuhan naik ke gunung kudus-Mu Tuhan. Dengan ketulusan hati Tuhan, dengan penuh sukacita kami boleh menaikkan syukur kami Tuhan di hadapan Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Kudus Tuhan, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Mari umat Tuhan angkat suaramu, katakan ku masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan domba. Hiralabayana masyakina ya ralayana. Hiralabayana masyakina ya ralayana. Oh, menyembah yang Maha Kuasa Tuhan. Katakan ku menyembah-Mu. Ku menyembah-Mu. Ku ku mau menyembah-Mu Tuhan, ku
ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, aku mau menyembahmu Tuhan, semuanya ya nasyik. Ya segala pujian hormat hanya bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Biar setiap umat-Mu Tuhan sujud menyembah Engkau Yesus pada pagi hari ini Bapa. Mengangkat tangan kami, mengangkat suara kami Tuhan. Oh, sebab namamu, kudus Tuhan, sebab namamu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus Tuhan, namamu kudus. Biarlah bayangan oh, sebab namamu kudus Tuhan. Yesus nama kudus. Haleluya. Kudus namamu kudus Tuhan. Haleluya. Biar hati kami memuji Tuhan. Biar hati kami memuliakan Tuhan. Ya Allah bayar syaka ya raya. Kau yang layak Tuhan, terima pujian dan pengagungan Tuhan. Kau terlebih besar Tuhan dari segalanya. Kau terlebih besar dari setiap masalah kami Tuhan. Kau lah yang sanggup untuk menolong setiap kami. Membangkitkan iman kami Tuhan. Membangkitkan roh kami untuk kami memuji dan menyembah Engkau Yesus. Biar segala pujian kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Bawa kami lebih lagi Yesus. Bawa kami lebih lagi Tuhan. Masuk dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kiralah bayaratan syekinayan. Mari umat Tuhan, Engkau boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan nyanyi pujian bagi-Mu. Kiralah bayaratan syekinayan. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu. Yes Tuhan, benar Tuhan. Pujian hanya bagi nama-Mu saja Tuhan.
Biarlah namamu saja yang kami puji. Biarlah namamu saja yang kami sembah. Nama yang memberikan kemenangan, kelepasan, kebebasan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersorak tinggikan Engkau Tuhan. Tidak ada alasan untuk kami tidak bersorak. Karena kami menyembah, bersorak bagi Allah kami yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam namamu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Saya percaya Tuhan sudah membebaskan kita, amin. Dia memberikan roh sukacita buat kita semua. Dan dimanapun kita berada, kabar sukacita, kabar baik kita sampaikan, kita sebarkan bagi orang-orang yang di tempat sekitar kita. Haleluya. Hafinus shalom Allah. Hafinus shalom Alahi. Hafinus shalom Alahi. Hafinus shalom Alahi.
Shalom, shalom, shalom Alahi. Shalom Alahi. Afinu shalom Alahi. Afinu shalom Alahi. Afinu shalom, shalom, shalom Alahi. Afinu shalom Alahi. Kita bersuka cita dalam nama Yesus. Haleluya. Afinu shalom Alahi. Afinu shalom, shalom, shalom. Afinu shalom Alahi. Afinu shalom Alahi. Afinu shalom Alahi. Afinu shalom, shalom, shalom Alahi. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita, berita, berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita, berita, berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita, berita, berita sejahtera. Ku bawa berita, berita, berita sejahtera. Ku bawa berita, berita, berita sejahtera. Haleluya. Dan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Dialah penebus kita, dialah pembebas kita. Dia membebaskan setiap ikatan, setiap tawanan dilepaskan oleh karena nama Tuhan yang luar biasa. Amin. Inilah tahun pembebasan untuk kita semua. Biar setiap yang punya kita disembuhkan oleh karena kuasa Tuhan. Mari kita bersorak bagi nama Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Yes. Saudara, janganlah sangkalah membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun coba. Angkat tanganmu, bebaskan kawan. Mari katakan saudara, janganlah sangka kalah. Saudara, janganlah sangka kalah. Amin Tuhan. Membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun coba. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Mari katakan inilah tahun kebebasan.
jawab. Kami percaya Tuhan dengan iman kami. Engkau sudah membebaskan kami Tuhan. Engkau sudah melepaskan kami. Engkau yang melindungi kami Tuhan. Engkau yang memulihkan keadaan kami. Engkau yang memulihkan Tuhan negeri kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, pemulihan itu pasti terjadi. Dan kami akan mendengar suara-suara yang luar biasa Tuhan, terdengar di bumi ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terus bawa kami Tuhan, untuk kami melekat dengan Engkau. Bawa kami Tuhan, untuk kami mendengar setiap perkataan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hiralabayarabashikimaya. Hiralabayarabashikimaya. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, kan selalu ku jawab panggilan-Mu. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, kan selalu ku jawab panggilan-Mu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan ku mempunyai keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Yes, benar Tuhan. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, kan selalu ku jawab panggilan-Mu. Katakan, ajari kami Tuhan, ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku keintiman hanya denganmu, sampai kau
dengan hatiku, dengan hatiku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada pagi hari ini Engkau memberkati jemaat-Mu. Kami telah memuji dan menyembah-Mu. Sebentar lagi kami hendak mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bukalah mata rohani kami ya Tuhan. Bukalah telinga kami, sehingga kami mampu mendengarkan firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Luar biasa. Ya, saya pagi ini akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Sehati Menuntaskan Amanat Agung dengan subtema Menjadi Berkat di Tengah Krisis. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita ingat amanat agung. Mari kita membuka dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Saya akan bacakan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Akan saya lanjutkan di dalam Kisah Rasul 1. Kisah Rasul 1 ayat 8. Saya akan bacakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amanat agung merupakan pesan terakhir dari Tuhan Yesus, merupakan wasiat dari Tuhan Yesus. Ibaratnya kalau manusia kirim wasiat itu, pesan terakhir itu sangat-sangat penting. Sehingga amanat agung juga sangat penting bagi jemaat Tuhan. Ingat, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu janji Tuhan di dalam amanat agung tadi. Kalau kita menjalankan firman Tuhan, yaitu memberitakan Injil, memberitakan kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan senantiasa menyertai kita sampai akhir zaman. Dan kita akan menjadi saksi-saksinya, saksi-saksi Tuhan. Tuhan menyertai kita, di mana saat menjadi saksi-saksinya. Tuhan menyertai saat kita melakukan firman-Nya. Firman-Nya di sini adalah memberkati sesama. Tuhan menyertai saat ini juga, saat ada wabah COVID-19 ini juga. Tuhan menyertai umat-Nya. Jangan takut, jangan khawatir jemaat. Jangan khawatir, karena Tuhan senantiasa menepati janjinya. Dia menyertai sepanjang akhir zaman, sampai kepada akhir zaman. Jadi, Bapak Ibu, berkat
jadi berkat di masa sulit atau di masa pandemi, itu merupakan tantangan tersendiri. Bagaimana bisa menjadi berkat di masa sulit sekarang? Mungkin kita berpikir, bagaimana kita bisa menjadi berkat di masa sulit? Saya sendiri mengalami kesulitan. Bagaimana mungkin orang dalam kesulitan, dalam tekanan-tekanan ekonomi, dalam tekanan-tekanan ketakutan, bisa menjadi berkat buat sesama kita? Mungkin kita berkata, bagaimana mungkin aku harus memberi? Orang aku sendiri sedang kesulitan. Disitulah Bapak Ibu kuncinya. Intinya menjadi anak Tuhan itu luar biasa. Di mana ketika kita mengalami masalah, kita juga bisa menyelesaikan masalah. Pada saat kita tertekan, kita juga bisa menjadi berkat buat sesama kita. Kita membuka di dalam 1 Petrus 3 ayat 8 dan 9. 1 Petrus 3 ayat 8 dan 9. Saya akan bacakan. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Amin saudara, luar biasa ayat ini. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Jadi luar biasa di sini. Di masa sulit kita harus memberkati, karena kita juga dipanggil yaitu untuk memperoleh berkat. Jadi di saat kita memberkati orang, Bapak Ibu, kabar baiknya adalah kita memperoleh berkat juga. Luar biasanya di sini janji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Luar biasa ya. Jadi kita harus seia sekata. Seia sekata. Jadi berkat dalam bentuk apa? Jadi berkat dalam bentuk next ya. Terus. Lagi. Ya, lagi. Terus. Ya, lagi. Ya. Jadi berkat dalam bentuk apa? Yang pertama, seia sekata, itu pun jadi berkat. Kompak, tidak saling berbantahan. Seia sekata itu tidak harus 100%, seia sekata. Malah lucu. Perlulah kita protes gitu, enggak apa-apa. Tetapi setidaknya 80-90% atau 70% kompak. Tidak saling berbantahan. Yang kedua, seperasaan, merasa senasib. Kita sesama terkena wabah COVID-19 ini juga. Jadi seperasaan, rasanya sama, senasib. Dan selanjutnya, mengasihi saudara-saudara. Nah, mengasihi ini memberi. Aku mengasihi kamu, tak kasih ya, diberi. Tak kasih ya, dikasih, diberi. Itu kata kasih itu memberi. Mengasihi berarti memberi. Penyayang. Pengasih dengan sifat belas kasihan. Jadi kita bisa menjadi berkat dalam bentuk-bentuk itu Bapak Ibu. Seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, yaitu pengasih, sifat berbelas kasihan.
rendah hati, yaitu tidak sombong dan tidak angkuh. Rendah hati di sini juga bisa menjadi berkat buat banyak orang, Bapak Ibu. Selanjutnya, next. Jadi berkat dalam bentuk apa saja? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tidak mencari musuh atau sebagai pendamai. Jangan membalas caci maki dengan caci maki. Biasanya kalau kita dicaci maki, kita langsung membalas caci maki. Tetapi firman Tuhan mengatakan, jangan membalas caci maki dengan caci maki. Kata-kata buruk yang dipakai untuk menjelekkan itu caci maki. Jangan membalas caci maki dengan caci maki. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan membalas caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati. Luar biasa Bapak Ibu. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan membalas caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati. Luar biasa. Memberkati dalam bentuk apa Bapak Ibu? Next. Jadi di sini inti kekristenan itu memberi berkat. Memberkati sesama. Memberkati sesama itu mudah atau sulit sih Bapak Ibu? Bisa mudah, bisa sulit. Tapi perlu latihan. Dan ingat, tadi saya katakan, di saat kita memberkati orang lain, kita juga dipanggil untuk memperoleh berkat. Luar biasa. Tidak usah deh kita menunggu memperoleh berkat supaya kita memberkati. Biasa saja kita memberkati tanpa pamrih. Tanpa punya pamrih tujuan-tujuan bahwa kita supaya memperoleh berkat. Tidak usah. Secara otomatis kalau kita memberkati orang lain, kita tidak usah mengharapkan berkat pun, Tuhan akan memberkati Bapak Ibu. Luar biasa. Mari kita buka next ya. Contoh memberkati sesama di masa sulit sekarang ini. Di masa COVID-19 sekarang ini. Di masa wabah COVID-19, gak tahu sampai kapan wabah ini. Memberi bantuan, bisa sembako kepada yang tidak mampu. Bisa memberikan beras, gula, mie instan, teh, kopi, minyak, dan lain-lain sebagainya. Memberikan nasi bungkus mungkin kepada para pedagang asongan, tukang parkir, anak jalanan, berupa makan siang mungkin, makan malam mungkin. Memberikan masker, ya, membuat sendiri bisa, masker membuat sendiri bisa. Masker membuat sendiri, saya pernah expose di Facebook, membuat sendiri itu masker dibuat 2 lapis, lapis belakang bisa dikasih tisu, itu luar biasa, jadi aman Bapak Ibu. Peraturan WHO terakhir, dulu kan peraturan WHO bahwa yang sakit saja yang pakai masker, atau petugas kesehatan yang pakai masker. Sekarang itu semua orang harus pakai masker. Saya juga bawa masker ini Bapak Ibu. Saya pakai masker juga, tapi pas khotbah ini saya lepas. Jadi Bapak Ibu, masker harus dipakai oleh semua orang. Baik sakit maupun tidak sakit. Karena kita tidak tahu siapa yang menularkan siapa. Mungkin kita sehat, mungkin kita dalam kondisi tidak kena wabah. Mungkin kita dalam kondisi sehat, tetapi bisa juga kita sedang terpapar. Untuk itu supaya tidak menularkan siapa-siapa dan supaya kita tidak tertular, maka kita harus pakai masker. Saya masih banyak melihat
di jalanan, di tempat-tempat umum, di rumah makan, tidak pada pakai masker. Jadi pernah saya tanya, loh kok nggak pakai masker, kenapa Pak? Tidak punya Pak, saya kasih dia. Satpam tidak pakai masker, kenapa tidak pakai masker Pak? Tidak punya Pak, kita kasih satpam. Jadi Bapak Ibu, masker harus dipakai oleh semua orang untuk sekarang ini. Bisa membuat sendiri, bisa masker dari kain, nggak masalah. Kalau memang bisa bagus, masker seperti ini. Masker bedah. Bisa juga memberi bantuan dalam bentuk empon-empon. Siapa yang punya hobi masak empon-empon? Mungkin anak-anak remaja bisa masak empon-empon sendiri. Kita kasih bantuan empon-empon. Saya setiap hari minum empon-empon. Setiap hari, bisa 2 kali, bisa 3 kali. Minum empon-empon. Jahe, campur kunyit, campur temulawak, campur ketumbar, campur serai, direbus, dicincang, direbus. Itu bisa dibagikan ke orang-orang lain juga, empon-empon. Atau membuat sendiri. Juga dalam bentuk, memberi bantuan dalam bentuk disinfektan. Ya, larutan disinfektan. Dalam bentuk hand sanitizer dan alkohol mungkin. Bisa dalam bentuk sabun cair atau sabun mandi. Alat pelindung diri, APD, ini bagi petugas medis tentunya. Saya terharu melihat istri saya, temannya SMA itu mengirimkan APD 10 unit. Jadi luar biasa. Teman-teman SMA-nya dia mengirimkan APD 10 unit, mengirimkan alat pengukur suhu yang jarak jauh juga. Luar biasa teman-teman SMA-nya. Jadi kita juga harus demikian Bapak Ibu, memberi kepada yang membutuhkan. Itu contoh memberi kepada sesama, contoh memberkati kepada sesama di masa sulit sekarang ini. Jadi Bapak Ibu, contoh memberkati sesama, memberi bantuan sembako kepada yang tidak mampu. Nasi bungkus, makan siang, makan malam, memberikan masker, empon-empon, disinfektan, hand sanitizer dan alkohol, juga sabun cair, sabun mandi, alat pelindung diri, dan sebagainya. Itu contoh-contoh memberi bantuannya. Atau memberi dalam bentuk uang juga bisa. Cash langsung. Bisa transfer juga boleh. Iya. Next. Ingat janji Tuhan. Ayo lakukan firman. Saat kita memberkati orang lain, kita juga dipanggil untuk memperoleh berkat. Jadi Bapak Ibu jangan ragu-ragu memberi. Jangan ragu-ragu memberkati orang lain. Jangan ragu-ragu memberi bantuan kepada orang lain. Karena pada saatnya kita juga dipanggil untuk memperoleh berkat. Jadi Bapak Ibu jangan takut memberi. Amin. Jangan takut memberi. Mari lakukan firman Tuhan ini, yaitu menjadi berkat buat sesama manusia. Menjadi berkat buat tetangga kita. Menjadi berkat buat saudara-saudara seiman. Menjadi berkat buat saudara-saudara non seiman. Tetangga teparo, tonggo teparo. Mulai dari sekeliling kita dulu, di sekitar rumah kita, kanan kiri rumah kita. Ya. Biar mereka orang-orang
sesama manusia itu merasakan kehangatan kasih kita. Biar mereka merasakan kehangatan kasih umat Kristiani. Di masa sulit ini, kita justru harus membuktikan diri bahwa kita bisa menjadi berkat buat sesama manusia. Ayo kita mulai dari masing-masing rayon. Mungkin dikoordinir oleh ketua rayon dulu. Mulai masing-masing rayon mengumpulkan dana, kita berikan sesuatu kepada sesama kita. Biar nyata kasih Tuhan kepada kita. Biar nyata kasih kita kepada sesama kita juga. Biar nyata, biar dirasakan banyak orang kasih kita kepada sesama saudara seiman atau saudara non seiman kita. Ayo kita mulai dari kanan kiri rumah kita. Next. Kita tuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Justru dalam situasi sulit saat ini, mari kita buktikan bahwa kita mampu melakukan firman Tuhan itu. Memang kita sudah sering melakukan firman Tuhan, sudah sering melakukan memberi, sudah sering melakukan memberikan. Tapi di masa sulit, di masa wabah COVID-19 ini, mari kita ekspansi lagi, kita lebih lagi, kita galakkan lagi, kita lebih luaskan lagi daya jangkau dan daya dorong kita. Justru dalam situasi sulit ini, mari kita buktikan bahwa anak-anak Tuhan bisa memberi. Bahwa anak-anak Tuhan jangan menunggu kita mampu. Jangan menunggu kita punya uang banyak. Jangan menunggu kita punya harta melimpah baru kita memberikan kepada orang lain. Justru di masa sulit, mulai dari yang terkecil sekalipun, jangan menunggu setelah kita mampu. Kita tidak tahu kapan dipanggil Tuhan. Jangan menunggu setelah kita punya harta banyak, baru kita memberi. Tapi kita bisa mulai saat ini Bapak Ibu. Amin. Kita bisa praktekkan justru di situasi sulit ini, kita bisa memberikan sesuatu yang luar biasa. Memberikan apa saja. Mungkin pakaian pantas pakai juga boleh. Jadi kita boleh memberikan segala sesuatu kepada sesama kita di masa sulit ini. Karena di masa COVID ini, Bapak Ibu, ekonomi pasti akan down, akan turun, akan ambles, akan anjlok. Karena banyak perusahaan-perusahaan tutup, karena tidak ada aktivitas. Tidak ada aktivitas. Hanya perusahaan-perusahaan tertentu, hotel juga kolaps. Dan saya ingat sebuah tulisan, justru di masa sulit ini, mari kita harus merubah diri. Merubah strategi. Yang jualan jangan jualan seperti jualan biasa. Mungkin tadi saya bilang empon-empon tadi, jualan empon-empon bisa lewat online. Bisa lewat pesanan. Pesan antar. Yang punya hotel juga, katakan yang punya hotel pasti surut. Nah, dibuat aja tempat menginap untuk isolasi diri. Yang punya restoran juga tidak serta-merta rame. Mungkin bisa pesan antar, dibuat model baru. Karena sekarang tidak bisa orang berkumpul. Jadi Bapak Ibu, kita harus mengatur strategi pemasaran-pemasaran yang lewat online ya. Ayo mulai dari keluarga kita masing-masing. Kita lihat di sekitar kita yang sangat membutuhkan. Mulai dari
anak-anak kita ajarin pada mereka untuk saling membutuhkan, saling memberkati teman-temannya. Adik-adik kita untuk memberkati saudara-saudara yang lainnya. Sehingga kita benar-benar mampu mempraktekkan firman Tuhan ini. Karena Bapak Ibu, di saat kita memberi, saya bacakan lagi ya. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jadi Bapak Ibu, kita memberkati sesama kita dengan memberikan bantuan-bantuan, memberikan keuangan, memberikan bantuan apa saja tadi yang saya sebutkan di awal tadi. Dengan demikian kita dipanggil juga untuk memperoleh berkat. Luar biasa. Itu janji Tuhan yang iya dan amin. Janji Tuhan itu luar biasa. Jadi Bapak Ibu, mari kita mulai sekarang kita intensifkan lagi cara memberi kita. Kita evaluasi lagi, yang lalu-lalu kita sudah memberikan sesuatu mungkin kurang efektif, kita evaluasi lagi, kita berikan lagi. Apa yang kita punya, kita berikan kepada sesama kita. Di masa sulit ini, pemberian yang sedikit pun sangat bermakna. Luar biasa firman Tuhan. Dan saya akhiri, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Amin. Haleluya. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Sebelum berdoa, kita akan memuji Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi, ku yakin saat kau berfirman, waktu selanjutnya kami serahkan pada Bapak Gembala. Berfirman, hidupku hanya ditentukan
perkataan. Ya Tuhan, haleluya. Ku aman saat kau berjalan. Oh Tuhan, saat kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, oh bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Amin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi kita sembah Dia, haleluya. Dipulihkannya, haleluya. Ya Rabba ya Rama sekiriana Ramamu, haleluya. Ya Rabba shikarana marana Rama, haleluya, haleluya. Tuhan, kami bersyukur bahwa di balik semua yang terjadi, ada hal-hal yang luar biasa yang Kau lakukan buat setiap kami, supaya kami boleh mempraktekkan firman-Mu di tengah-tengah kesulitan, tengah-tengah masa yang krisis ini. Kami boleh menempatkan diri kami menjadi orang-orang yang rela berbagi kasih, supaya mereka yang membutuhkan, mereka tidak berkekurangan, mereka boleh merasakan kehangatan kasih-Mu melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memberkatinya, dan kami terima itu sebagai petunjuk-Mu, supaya kami di tengah-tengah masa krisis ini tidak berdiam diri saja, tetapi kami boleh berbuat sesuai dengan perintah-perintah-Mu, supaya kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita dengar pengumuman dan nanti saya serahkan Ibu Andreas akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Shalom Bapak Ibu Saudara. Pengumuman untuk ibadah minggu depan masih di rumah masing-masing. Ya Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti lewat radio Sahabat Sejati 1077 atau streaming di Sahabat Sejati Radio 12345.com atau lewat YouTube channel GBI Kana dan Facebook GBI Kana Ungaran. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan berdoa syafaat. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan. Doa buat damai di Indonesia.
Tuhan, saat ini kami satukan hati kami. Kami berdoa untuk Indonesia. Indonesia penuh shalom yang dari Tuhan. Kedamaian yang dari Tuhan. Bapa, saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami satukan hati kami dengan jemaat-jemaat yang ada. Kami berdoa untuk setiap orang-orang yang sakit. Saat ini Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya boleh disembuhkan. Dan tidak ada yang sakit lagi, oleh karena kuasa-Mu Tuhan yang ada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap medis dan paramedis, dan orang-orang yang ada di poliklinik, yang ada di rumah sakit, semuanya sukarelawan juga Tuhan. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang melindungi mereka ya Tuhan. Di saat-saat yang sulit ini, Tuhan yang akan memberikan proteksi kepada mereka. Damai sejahtera-Mu melingkupi mereka semua juga ya Tuhan. Sehingga semuanya ini boleh teratasi. Bapa, saat ini kami juga berdoa untuk pemerintahan. Mulai dari Bapak Presiden sampai aparat-aparat yang ada. Semuanya yang terkait. Kami berdoa Tuhan yang memberikan hikmat akal budi Tuhan. Sehingga dapat menetapkan segala sesuatu untuk semuanya ini berjalan dengan baik Tuhan. Sehingga Indonesia ini boleh semakin baik dan lebih baik lagi Tuhan. Bapak, kami berdoa Tuhan untuk semua jemaat-jemaat juga. Tuhan yang memberikan proteksi kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap pekerjaan yang masih dilaksanakan. Mereka yang masih bekerja, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang melindungi. Dan bagi yang sudah tidak bekerja, Tuhan juga mencukupkan semuanya ya Tuhan. Tuhan punya banyak jalan untuk setiap kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jemaat-jemaat semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan doa berkat. Mari kita akan tutup di dalam doa ibadah pada pagi hari ini. Mari kita berdiri bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur. Oleh kemurahan-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan kami tahu Tuhan, Engkau membawa setiap kami untuk mengalami Tuhan secara pribadi. Dan biarlah melalui peristiwa ini, kami terus mau mengenal Engkau secara pribadi lebih lagi ya Tuhan. Sehingga kami boleh mengenal, kami boleh mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan pulang. Tuhan, kami boleh angkat tangan kami di hadapan-Mu. Oleh sebab itu, kekasih Tuhan, terimalah dan pulanglah. Membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan persekutuan yang erat dengan Roh Kudus dari sekarang sampai selamanya. Tuhan memberkati pada saat Engkau bekerja.
Tuhan memberkati seluruh keluargamu, dan Tuhan membawa hidupmu jadi seorang yang berhasil dan beruntung sepanjang hari. Haleluya, katakan amin.